Dalam podcast Deddy Corbuzier menghadirkan Prof. Mahfud MD yang dalam poin tertentu menyampaikan quote penyesalan. Apakah ini sebuah pertobatan dari seorang yang pernah dekat dengan Jokowi dan mengakui di depan publik bahwa sekalipun beliau menyerang Pak Jokowi, namun tidak ada satu kata pun balikan atau katakanlah serangan balik dari Pak Jokowi terhadap beliau. Sehingga kemudian Deddy Corbuzier mencoba untuk menanyakan sisi baik dari Pak Jokowi, dan Pak Prof. Mahfud MD pun pada akhirnya membuka sisi baik ini. Kita akan bicarakan soal ini di perbincangan terkait dengan pertobatan Mahfud MD dan kepemimpinan Jokowi di bukan partai politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di ruang atau di channel kita Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi, belajar membangun argumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, saya kembali ingatkan kepada teman-teman yang punya impian untuk mendapatkan satu bidang tanah kaplingan ukuran 10 kali 20 di sekitar IKN, sekitar 10 sampai 15 menit dari IKN, dan teman-teman ingin mewujudkan itu dengan dengan kos yang sangat minimalis, yaitu just 1 million ya. 1 juta saja teman-teman sudah mencatatkan nama teman-teman sebagai pemilik kaplingan persis di pinggir jalan, teman-teman ya. Silakan cek, dia punya informasi di website kita bukanpartaipolitik.com. Baik, teman-teman, kita kembali untuk melihat sebuah buku kita. Tengok dulu untuk kita sebentar bicara soal pertobatannya Pak Prof. Mahfud MD dan juga kepemimpinan Jokowi. Nah, ada sebuah buku yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff ya. Jangan membuat, ya sebut saja, jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar ya. Ini menarik sekali, cara mudah mencegah masalah kecil mengganggu hidup Anda. Richard Carlson, PhD ya. Baik, di dalam buku ini, ya ini berbicara tentang satu bab yang saya suka ya. Saya suka sekali ya. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk mengklaim dirinya benar. Yang saya coba petik di sini ya, ada ungkapan yang begini. Yang benar adalah semua orang tidak suka dikoreksi. Kita semua ingin mendapat pendapat kita dihormati dan dipahami oleh orang lain. Didengar adalah salah satu hal-hal yang paling diinginkan oleh hati manusia. Nah, tetapi ya, mereka yang mau mendengar adalah orang-orang yang paling dicintai dan dihargai. Jadi, ya orang ingin mendengar ya dari pembicaraan atau omongan seseorang yang terlebih dahulu ada kondisi, yaitu disukai atau dihormati, dicintai, ya, dihormati, ya, dicintai, dihormati, disukai. Nah, itu ya, itu dia. Nah, yang menarik lagi adalah mereka yang punya kebiasaan mengoreksi orang lain biasanya adalah orang-orang yang tidak disukai dan dihindari. Nah, ini dia. Mereka yang punya kebiasaan mengoreksi orang lain biasanya adalah orang-orang yang tidak disukai dan dihindari. Ya, jadi ini poin yang kita mau masuk, bahwa ketika kita gemar untuk mengkritik orang lain, ya apalagi quote mencaci orang lain, pada akhirnya sebenarnya kita itu adalah sampah publik ya. Kita adalah orang yang ya menurut saya akan dihindari dan dijauhi oleh orang lain. Karena siapapun itu berlaku bagi dirinya sendiri. Kita sendiri tidak suka pandangan-pandangan kita dikritik, dicaci maki secara berlebihan, apalagi tidak secara rasional ya, hanya dengan pendekatan yang sangat emosional. Nah, disinilah salah satu podcast yang dibesut oleh Prof. Mahfud MD yang menurut saya perlu direnungkan ulang ya, terkait dengan tagline acaranya terus terang ya, bagaimana Pak Mahfud MD terus terang. Sifat keterus terangan itu pada satu konteks tertentu baik, tetapi kalau itu terus terang menyangkut tentang persoalan kehidupan orang banyak, kehidupan pribadi orang lain, ya kehidupan politik yang tentu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh mereka-mereka yang jauh dari epicentrum kekuasaan,
maka saya kira itu juga tidak terpandang terlalu baik ya. Keterus-terangan itu bukan satu sifat yang sifatnya luhur dalam pengertian dalam konteks berpolitik ya. Karena sekali lagi seringkali ya kalau kita mau katakan bahwa sebenarnya para politisi itu tahu sama tahu sebenarnya di mana letak celah-celah atau gap-gap mereka atau sebut adalah cacat-cacat politik mereka. Tetapi ya sekali lagi keterus-terangan itu akan dihitung, dikalkulasi secara politik. Apakah keterus-terangan itu akan menimbulkan atau mendatangkan faedah yang baik bagi bangsa dan negara, jangan sampai justru mengacaukan. Disinilah maka kemudian kita lihat peran Prof. Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres itu yang beliau akui ya sejak Agustus itu agak sedikit ya frontal ya, agak sedikit melakukan kritik sana sini yang pada akhirnya sebenarnya figur atau citra beliau yang dulunya positif di mata publik pada akhirnya quote hancur lebur ya, hancur lebur. Tetapi saya ingat pepatah yang mengatakan, pepatah Timur Tengah itu bahwa kalau pohon itu masih ada airnya dalam batang air, jangan ditebang habis ya, biarkan dia diremajakan dan sebagainya. Nah, saya kira dalam konteks ini ya baguslah kalau Prof. Mahfud MD melakukan tobat ya, dalam pengertian sadar benar bahwa upaya untuk mengkritik ya, quote menghabisi citra Jokowi yang secara prinsip dihormati dan dicintai oleh mayoritas, maka ini adalah sebuah tindakan blunder yang ya merugikan, pastinya merugikan Prof. Mahfud MD. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan titik akhir dari sebuah perjalanan karir, dan tentu negara ini masih sangat membutuhkan kehadiran Prof. Mahfud MD. Karena sekali lagi orang yang tepat itu harus berada di tempat yang tepat dan berkumpul bersama dengan orang-orang yang tepat. Kita tidak bisa kemudian memaksimalkan potensi diri kita, kemudian kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang tidak tepat ya. Nah, ada peribahasa juga yang mengatakan bahwa kalau orang tidak resah berada di sekitar anjing yang kutuan, maka sebenarnya tanpa dia sadari pada akhirnya dia juga akan terjangkiti kutu atau kutuan juga nantinya. Seperti itu, kalau kita membawa diri kita di kelompok-kelompok orang-orang yang terus-menerus memaki, tidak pernah bosan-bosannya memaki, membuat hoax untuk orang lain dan sebagainya, pada akhirnya kita juga akan kehilangan ya. Orang bilang kemuliaan diri kita itu kemudian sirna karena apa, kita membahayakan diri dengan bergaul dengan orang-orang yang sejenis itu. Karena itu orang yang menurut saya Prof. Mahfud MD ini orang yang baik ya. Saya tahu persis tentang hal itu. Nah, karena itu mulailah kembali berkumpul dengan orang-orang yang baik. Baik itu dalam konteks relatif, artinya orang yang baik itu orang yang tidak akan pernah menjelek-jelekan orang lain, membuat orang lain membenci ya, mengerahkan performa dirinya sebagai alat untuk menggiring orang untuk membenci seseorang. Saya kira itu tidak akan mendapatkan panggung atau tempat yang baik di ruang sosial ya, ruang publik. Karena sekali lagi saya kembali mengingatkan pepatah rumah makan Padang ya, ini yang lagi rame ya, bahwa kalau Anda suka dengan makanan ini, ya beritahukan orang lain, tapi kalau tidak suka beritahukan kami. Saya kira itu prinsip yang baik ya. Kalau memang ada hal-hal yang dilakukan Pak Jokowi kurang ini kan ya datanglah, bicaralah kepada beliau, sampaikanlah. Nah, kalau kita kemudian justru membalik membenci orang, menarasikan tuturan-tuturan yang tidak jernih ya dari sisi hati lubuk yang dalam hanya karena kepentingan kekuasaan, maka hasilnya akan menghantam diri sendiri. Nah, di titik inilah saya kira kita harus melihat bahwa Pak Jokowi ini telah menunjukkan kelas kepemimpinan yang sesungguhnya, bukan karena jabatan, karena ada orang yang diikuti oleh orang lain karena punya jabatan. Tetapi di titik ini saya kira Pak Jokowi menunjukkan kelas kepemimpinan yang sesungguhnya, the real leader ya in our country, bahwa selepas dia tidak menjabat ya, tetapi rakyat masih sangat hormat dan mencintai beliau. Itulah yang disebut dengan the real leader, bukan partai politik.